Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena tubuhmu, tapi karena pikiranmu sendiri? Pernah merasa seperti berjalan di hutan gelap yang tak berujung, bukan karena dunia yang gelap, tapi karena kepalamu dipenuhi bayangan hitam yang terus membisiki. Kamu gagal, kamu nggak cukup baik, kamu akan selamanya seperti ini. Jika iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti mempercayai kebohongan yang kamu tanam sendiri dalam pikiranmu. Karena hari ini, kita tidak sedang membahas cara berpikir positif, tapi tentang membunuh pikiran negatifmu, membunuhnya sampai tuntas. Sebelum mereka yang membunuhmu perlahan-lahan dari dalam. Tapi sabar ya, sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa isi video ini bakal relate banget, jangan ragu buat klik like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang juga sedang berjuang dalam kepalanya sendiri. Anggap aja ini bukan sekadar video, tapi temen ngopi tengah malam yang ngerti kamu, tanpa kamu harus menjelaskan semuanya. Tonton sampai akhir, siapa tahu ini video yang akan jadi titik balikmu, atau minimal jadi pengingat bahwa kamu nggak sendiri. Bab 1. Pikiran negatif itu tidak netral, mereka musuh dalam selimut. Orang sering bilang, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tapi, gimana caranya? Kalau suara yang paling jahat justru berasal dari dalam kepala kita sendiri. Aku pernah duduk di lantai kamar, lampu mati, mata terbuka, tapi rasanya gelap. Bukan karena ruangan gelap, tapi karena pikiranku sendiri yang gelap. Aku ingat jelas malam itu. Aku merasa bodoh, lemah, gak berguna. Padahal gak ada orang yang ngomongin aku seperti itu. Tapi pikiranku mengulang-ngulang kalimat yang bahkan tidak pernah diucapkan siapapun. Pikiran negatif itu bukan cuma sekadar pikiran. Dia seperti racun yang pelan-pelan mengubah cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia. Awalnya kecil, kayaknya aku salah deh. Lalu berubah jadi, aku emang selalu salah. Sampai akhirnya, aku nggak pantas hidup seperti orang lain. Itu bukan pikiran yang bisa diabaikan. Itu racun yang harus dibunuh. Sekarang juga, bab 2. Dari mana asalnya pikiran negatif itu? Kita nggak lahir dengan suara-suara jahat di kepala. Waktu kecil kita percaya kita bisa jadi apa aja. Astronot, pelukis, penyanyi, bahkan superhero. Tapi semakin dewasa, entah kenapa suara optimis itu perlahan hilang. Digantikan suara orang tua yang kecewa, guru yang meremehkan, teman yang menertawakan, atau bahkan kegagalan yang kita alami sendiri. Pikiran negatif itu seringkali bukan milik kita. Dia adalah warisan luka. Luka yang gak kita sembuhkan, tapi kita pelihara diam-diam. Dan lama-lama luka itu tumbuh jadi monster yang hidupnya di kepala kita. Bab 3. Tanda-tanda kamu sedang dikuasai pikiran negatif. Kadang kita gak sadar sedang jadi korban, karena suara dalam kepala itu terlalu akrab. Tapi coba dengarkan baik-baik. Apakah kamu sering mengalami ini? Kamu selalu merasa bersalah, bahkan untuk hal kecil. Kamu merasa tidak layak dicintai, dihargai, atau dimengerti. Kamu terlalu sering minta maaf, bahkan saat tidak melakukan kesalahan. Kamu berpikir orang lain lebih baik darimu. Selalu. Kamu takut mencoba, karena takut gagal. Kalau jawabanmu iya, berarti kamu sedang dibunuh pelan-pelan, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh pikiranmu sendiri. Bab 4. Bagaimana cara membunuhnya? Pertama, sadari bahwa pikiran bukan fakta. Kita sering salah paham. Kita pikir, kalau aku berpikir buruk tentang diriku, berarti itu benar. Padahal tidak. Pikiran adalah narasi, dan narasi bisa ditulis ulang. Coba tanya pada dirimu, apa bukti bahwa aku gagal? Apa dasar dari pikiran ini? Kadang kamu akan terdiam karena tidak ada bukti apa-apa. Kedua, beri nama pikiran negatif itu.
Berikan dia identitas. Jangan biarkan dia tak terlihat. Misalnya kamu kasih nama si penghukum. Jadi setiap kali dia muncul, kamu bisa bilang, "Oh, itu cuma si penghukum. Dia datang lagi." Dengan begitu kamu bisa menjaga jarak. Ketiga, berlatih menulis ulang narasi. Contoh, dari aku bodoh. Jadi aku sedang belajar. Dari aku nggak layak. Jadi aku belum melihat nilainya sekarang. Ini bukan tentang membohongi diri, tapi mengubah perspektif. Keempat, berteman dengan kesunyian. Kadang kita terlalu sibuk berisik sampai nggak tahu isi kepala sendiri. Cobalah duduk diam, tanpa musik, tanpa HP, tanpa gangguan. Dengar apa yang muncul dan hadapi, bukan lari. Bab 5. Aku pun pernah terkapar dan bangkit lagi. Aku tidak sedang bicara dari menara gading. Aku pernah menjadi korban dari pikiranku sendiri. Aku pernah kehilangan arah, kepercayaan, bahkan harapan. Tapi satu hari aku sadar, kalau aku terus mempercayai semua isi kepalaku, aku nggak akan pernah benar-benar hidup. Karena hidup yang terus dikuasai pikiran negatif bukan hidup, itu penjara. Dan sejak saat itu, aku memilih satu hal, bunuh pikiran negatifku sebelum hidupku yang mati. Bab 6. Saatnya kamu melawan balik. Kamu sudah terlalu lama jadi korban. Kamu sudah terlalu sering jadi musuh untuk dirimu sendiri. Sekarang saatnya kamu berdiri dan bilang cukup. Kamu layak bahagia. Kamu layak merasa tenang. Kamu layak memaafkan diri sendiri dan membangun narasi baru. Jangan tunggu esok. Mulailah hari ini, detik ini. Bunuh pikiran negatif itu satu persatu dan bangun hidup yang kamu mau dari puing-puing kepalamu sendiri. Dan kalau kamu sampai di bagian ini, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah mau jujur dengan luka-lukamu. Dan terima kasih karena kamu masih memilih untuk bertumbuh. Kalau menurutmu video ini pantas untuk diulang atau dibagikan, lakukan. Bukan demi aku, tapi demi kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Kalau kamu ingin lanjut belajar menyelami isi kepalamu, tonton juga video lain di channel ini. Siapa tahu satu demi satu bisa jadi pijakan yang membawamu keluar dari kegelapan itu. Dan sebelum video ini selesai, izinkan aku meninggalkan satu kalimat untuk kamu bawa tidur malam ini. Kamu bukan pikiranmu. Kamu lebih dari itu. Dan kamu layak untuk diselamatkan oleh dirimu sendiri.